Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Haha Ayo Belajar. Pada video ini akan mengajak kalian, khususnya anak-anakku siswa kelas 8, untuk latihan soal dan pembahasan pada materi hukum Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia. Pada awalnya memperhatikan buah apel yang jatuh. Beliau berkat ketekunannya, ketelitiannya akhirnya menemukan konsep tentang teori gravitasi dan bentuk-bentuk gerak benda yang lainnya, sampai mencetuskan 3 hukum Newton. Nah, ada 3 hukum Newton, yaitu yang pertama hukum 1 Newton atau yang disebut hukum kelembaman. Hukum kedua Newton itu disebut hukum tentang gerak. Hukum ketiga Newton adalah hukum tentang aksi reaksi. Untuk hukum pertama Newton atau hukum kelembaman atau disebut inersia, jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, atau yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Nah, secara matematis hukum 1 Newton itu dirumuskan seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Sigma F ini adalah resultan gaya. Total gaya sama dengan 0. Hukum 1 Newton atau yang disebut kelembaman ini adalah gaya total yang bekerja pada benda yang sama dengan 0. Nah, benda yang semula diam akan tetap diam, yang semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Nah, maksudnya apa? Sigma gaya 0 atau resultan gaya sama dengan 0 itu jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, itu maksudnya. Terus yang kedua, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus secara beraturan dengan kecepatan tetap, GLB itu maksudnya. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada suatu sistem, yang bekerja pada suatu benda itu tidak ada gaya, atau secara matematis gayanya 0. Nah, maka sistem itu akan dalam kondisi bisa diam atau dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tetap atau yang disebut GLB. Contoh yang dalam kondisi diam itu misalkan kamu tentunya pernah duduk di mobil pada saat mobil itu diam. Tiba-tiba mendadak mobil itu berjalan, mengegas. Otomatis tubuhmu kan cenderung akan mempertahankan posisinya dengan tubuh bagian atas bergerak ke belakang. Artinya apa? Tubuh begini, memperhatikan, cenderung akan mempertahankan posisinya dengan tubuh bagian atas bergerak ke belakang, kemudian kembali lagi ke posisi awal, sedang tubuh bagian bawah tetap. Ini maksudnya apa? Bila mobil awalnya diam, kemudian mendadak berjalan, nah kalian bisa rasakan ya, tubuh akan bergerak ke belakang. Ini menandakan bahwa tubuhmu itu tidak mau bergerak, sudah nyaman duduk, diam, berdiri ya. Dipaksa untuk bergerak, akhirnya apa? Tubuh itu akan bergerak ke arah belakang. Jadi dalam hal ini mempertahankan posisinya awal, yaitu diam. Itu maksudnya jika resultan gaya yang bekerja pada benda 0, maka benda yang mula diam akan tetap diam. Nah, bagaimana yang benda yang gayanya 0 mula-mula bergerak lurus beraturan itu akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Contoh gerak kereta api, lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Contoh pada parade tentara, ini bergerak dengan kecepatan tetap
GLB itu ya. Kalau contoh hubungannya dengan apa, sigma F sama dengan 0 itu, ambil satu contoh, misalkan mendorong gerobak. Pada saat awal mau mendorong gerobak kalau dalam keadaan diam itu kan pada saat mendorong itu kan berat ya, membutuhkan tenaga yang besar. Mengapa? Karena pada saat gerobak sudah diam itu sudah nyaman dengan diam. Nah, kalau ingin gerobaknya itu bergerak perlu gaya yang besar. Nah, setelah gerobak itu berjalan ya, suatu saat kan berhenti, dipaksa untuk berhenti. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Kalau sudah bergerak akan bertahan untuk tetap gerak. Nah, supaya berhenti perlu gaya yang besar juga. Itu maksudnya benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus bergerak beraturan dengan kecepatan konstan. Itu maksudnya gaya F sama dengan 0 untuk bergerak dengan kecepatan tetap. Atau benda yang mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus secara beraturan dengan kecepatan konstan. Oke, kita langsung masuk latihan soal, dan tentu saja yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misal, perhatikan di meja ada buku dan di bawah buku tersebut ada satu lembar kertas. Nah, apa yang terjadi jika selembar kertas ditarik secara cepat dan spontan dan stabil? Jelaskan, termasuk hukum Newton keberapa. Nah, ini di meja ada buku dan di bawah buku tersebut ada satu lembar kertas. Nah, bila selembar kertas ditarik secara cepat dan spontan dan stabil, nah, hubungannya dengan hukum Newton keberapa? Mari kita bahas. Jika kertas di bawah buku ditarik secara spontan dan stabil ya, maka buku atau benda yang lain, misalnya gelas, selain buku bisa juga gelas, ini akan tetap diam di tempat semula. Bisa kalian praktekkan. Itu tandanya bahwa kertas di bawah buku ditarik secara cepat dan stabil itu resultan gaya yang kita berikan pada benda, baik itu buku maupun gelas atau yang lain, itu besarnya 0, sehingga buku itu akan tetap diam di tempat. Kalau di atasnya gelas, maka gelas akan tetap diam di tempat ya, di tempat semula. Nah, keadaan benda tetap diam itulah yang disebut kelembaman, yang merupakan penerapan dari hukum 1 Newton. Ada juga yang lain ya, ada juga misalkan jika kertas yang di bawah buku tersebut itu ditarik secara perlahan, maka buku tersebut, bisa juga gelas, itu akan ikut bergerak bersama kertas searah dengan tarikan kertas. Jadi hasil antara keadaan gelas, bisa juga buku, bisa juga benda lain, jika kertas ditarik dengan pelan atau ditarik secara cepat, itu ternyata berbeda. Nah, perbedaan tersebut dikarenakan saat kertas di bawah kelas atau di bawah buku atau di bawah benda yang lainnya ditarik secara perlahan, kita berarti memberi gaya tarik kepada kertas sekaligus benda yang di atasnya, bisa gelas, bisa buku atau yang lain, sehingga gelas atau benda yang lainnya itu akan ikut bergerak. Atau kalau di atasnya buku ikut bergerak bersama kertas. Nah, gaya tarik dapat menyebabkan benda bergerak ini merupakan penerapan dari hukum 2 Newton. Nah, sedangkan saat kertas di bawah gelas atau di bawah buku atau di bawah benda lainnya ditarik secara cepat dan stabil, resultan gaya yang kita berikan pada benda tersebut
besarnya 0, sehingga gelas akan tetap diam. Kalau di atasnya buku-buku akan tetap diam di tempat semula. Nah, keadaan benda tetap diam ini disebut kelembaman, yang merupakan penerapan dari hukum 1 Newton. Itu soal yang pertama ya, yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari atau pada saat kita melakukan percobaan. Yang berikutnya adalah soal perhatikan gambar. Kejadian tersebut merupakan peristiwa, ada hubungannya dengan hukum Newton yang keberapa. Penumpang di bis mula-mula, kalau bis dalam keadaan diam, duduk ya. Kalau duduk ya duduk, posisinya kalau berdiri posisinya berdiri. Nah, misalkan mobil tiba-tiba bergerak. Saat mobil digas, yang selanjutnya mobil tiba-tiba bergerak, tubuh kita akan terdorong ke belakang. Hal ini disebabkan tubuh kita berusaha mempertahankan posisi awal, yaitu diam. Jadi menolak untuk berjalan. Tubuh kita mempertahankan posisi semula. Hal ini merupakan penerapan dari hukum 1 Newton. Benda yang diam akan mempertahankan diam. Benda akan selalu mempertahankan keadaannya semula atau kelembaman. Nah, misalkan sebaliknya, jika mobil berjalan tiba-tiba direm, nah maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Nah, mengapa demikian? Ketika bis berjalan dan tiba-tiba dihentikan, maka tubuh kita yang semula bergerak akan terus mempertahankan keadaan ini, sehingga walaupun bis berhenti kita akan terdorong ke depan, maju ke depan, karena ada penolakan dari tubuh kita. Bergerak ya, bis berjalan, tubuh kita berjalan. Nah, disuruh berhenti, tubuh kita menolak, tubuh kita tetap pengennya berjalan, maka pada saat mobil berhenti tubuh kita terdorong ke depan. Ini juga hukum kelembaman atau yang disebut hukum 1 Newton. Yang berikutnya, 2 ekor badak jantan yang bersama-sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling dorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Ini termasuk hukum Newton keberapa? Ini di buku paket ada. Ya, kita bahas. Ayo. Nah, misalkan ya, secara skematis, di sini ada hubungannya dengan peristiwa di atas. Misalkan ada benda didorong ke arah kiri dan ada yang mendorong ke arah kanan. Nah, misalkan yang mendorong ke arah kiri adalah gaya F1, yang mendorong ke arah kiri gaya F1 atau gaya 1, yang mendorong ke arah kanan sebagai gaya kanan adalah F2. Kita sudah pernah belajar tentang resultan gaya. Kalau berlawanan ya, maka menggunakan rumus yang bawah, R sama dengan F1 min F2. Resultan adalah apa? Kalau berlawanan dikurangi ya, mana gaya yang terbesar dikurangi gaya yang terkecil, itu resultan. Ke arah mana ya? Ke arah mana yang menang itu ya. Nah, sekarang kalau di soal itu melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuatan, keduanya saling dorong dengan gaya yang sama. Berarti nilai gayanya itu dua-duanya sama, baik itu badak jantan maupun badak betina. Berarti nilai F1 dan nilai F2 nya sama. Nah, kalau nilai angka yang sama dikurangi kan 0. Jadi resultan dari 2 ekor badak itu 0. Resultan kan gaya juga ya, gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi gayanya 0. Maka peristiwa tersebut termasuk hukum Newton 1 karena gayanya 0. Resultan gayanya 0. Resultan gaya 2 ekor badak 0. Paham ya? Yang berikutnya,
maaf, seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kuda tersebut berhenti sehingga paket terlempar ke depan. Nah, ini perhatikan, seekor kuda berlari kan ke depan. Paket yang di punggungnya kan juga ada gerak lari ke depan. Tiba-tiba disuruh berhenti, ya kan? Dengan kecepatan konstan dan tetap disuruh berhenti. Nah, maka apa yang terjadi? Paket menolak untuk diam, makanya dia terpental ke depan, pengennya gerak terus, terpental ke depan. Jadi benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, pengennya ya tetap bergerak lurus beraturan, seperti sebuah paket yang ada di punggung seekor kuda. Jadi hukum Newton 1. Oke, yang berikutnya adalah seekor joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Pada menit akhir kuda yang ditumpangi tiba-tiba berhenti mendadak, sehingga joki tersebut terpental ke depan. Nah, ini ya, sudah pasti kalian akan menjawab hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton. Karena apa? Setiap benda bergerak akan mempertahankan geraknya selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, berarti sang joki ini masih mempertahankan gerak ke depannya sehingga terpental ke depan walaupun kuda ini berhenti tiba-tiba. Jadi saat berhenti tiba-tiba seorang joki terpental ke depan. Tandanya apa? Pengen jalan terus, mempertahankan geraknya. Gitu ya. Jadi hukum Newton 1. Sekarang kita masuk bunyi hukum Newton 2. Kita latihan soal bunyi hukum 2. Bunyi hukum 2, bunyi hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton itu kan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada suatu benda, suatu sistem, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Ini maksudnya apa? Perhatikan rumus. A sama dengan jumlah gaya atau resultan gaya per M. Itu artinya percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa. Tapi kalau gaya berbanding lurus dengan massa dan percepatan, di mana A itu percepatan, M massa benda, F sigma F resultan gaya. Maksudnya apa sih? Percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa. Perhatikan, ini yang maksudnya arah percepatan sama dengan arah gaya ya. A itu kan percepatan, F itu gaya. Jadi arah percepatan sama dengan arah gaya, itu maksudnya bunyi hukum 2 Newton itu tadi. Nah, sekarang maksudnya percepatan berbanding lurus dengan gaya. Jadi begini, perhatikan, semakin baik gaya yang bekerja pada suatu benda, maka percepatan gerak benda semakin besar. Nah, ini mobil yang didorong oleh lebih dari satu orang akan memiliki gerak lebih cepat daripada mobil yang didorong oleh satu orang saja. Ya, orang yang mendorong mobil itu adalah gaya. Perhatikan, kalau yang mendorong mobil satu orang dibandingkan dengan yang didorong oleh lebih dari satu orang, bisa 2, bisa 3, bisa lebih, maka akan lebih cepat yang didorong oleh banyak orang. Artinya apa? Semakin besar gaya, orang yang mendorong itu gaya yang bekerja pada suatu sistem benda itu mendorong mobil ya. Jadi orang-orang yang bekerja pada suatu benda mendorong mobil, maka percepatan gerak benda semakin besar. Saya ulang, berarti semakin besar gaya
semakin besar tenaga yang bekerja pada suatu benda, maka percepatan gerak suatu benda semakin besar. Itu maksudnya percepatan berbanding lurus dengan gaya atau sebanding dengan gaya. Yang berikutnya yang disoroti adalah massa mobil dengan percepatan. Nah, ini ada orang yang sedang mendorong mobil, yang satu memiliki 700 kg, mobil yang lainnya memiliki massa 2 juta kilogram. Nah, yang mendorong gaya sama-sama satu orang. Nah, percepatannya cepat yang mana? Semakin kecil massa benda, maka kecepatan gerak semakin besar. Jelas yang kecepatannya besar adalah yang massa mobilnya kecil. Itu maksudnya apa? Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jadi mobil yang massanya kecil akan bergerak lebih cepat. Jadi benda yang massanya kecil percepatannya tinggi, besar. Ya. Nah, ditulis seperti ini. Percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa. Itu. Nah, itu maksudnya isi dari hukum Newton 2. Lah, apa sih di situ yang dimaksud resultan gaya? Saya ingatkan kembali, resultan gaya itu adalah total atau perpaduan keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem, pada sebuah benda. Jadi total gaya, resultan gaya itu total gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jadi maksudnya adalah pada benda tersebut, artinya yang bekerja itu tidak hanya satu buah gaya. Seperti tadi contoh mendorong mobil, tidak hanya satu gaya, ada yang 2, ada yang 3, dan bahkan 4. Jadi lebih dari satu gaya. Ya. Itu yang dimaksud dengan resultan gaya. Nah, ada 2 macam gaya atau resultan. Ada yang dalam bentuk berlawanan arah, ada yang dalam bentuk gaya searah. Ini adalah yang searah. Misalkan mendorong mobil satu arah. Itu ya. Ada berapa ini? Sebuah garis ada yang bekerja 2 buah gaya, yaitu F1 dan F2 yang sama-sama mengarah ke kanan. Ini adalah resultan gaya segaris dan searah. Misalnya kalau ke kiri, ya boleh ke kiri, ya, yang penting searah. Nah, ini kalau searah, resultan gayanya rumusnya menggunakan positif. Ya, mana yang terbesar dikurangi yang menggunakan positif ya dijumlah. Maaf ya. Dijumlah kalau searah, baik itu ke arah kanan maupun ke arah kiri, resultan gayanya dijumlah. Itu yang disebut resultan yang gaya yang segaris dan searah. Bagaimana yang berlawanan? Nah, ini berlawanan. Nih ya, misalkan ada meja didorong oleh F1 ke arah kanan, didorong oleh F2 ke arah kiri. Nah, ini namanya resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah. Nah, sebuah garis ada yang bekerja 2 buah gaya, yaitu F1 dan F2 yang berlawanan arah. Ini kalau garis itu ya. Nah, gaya yang ke arah kanan ini sifatnya bernilai positif, sedangkan gaya ke arah kiri biasanya bernilai negatif, tergantung cara menjumlahnya di resultan gaya. Nah, tanda positif dan negatif hanya untuk menentukan arah aja. Gaya itu tidak ada nilai positif, negatif tidak ada. Gaya ya positif terus ya. Positif negatif hanya untuk menunjukkan arah. Kalau positif ke arah kanan, kalau negatif ke arah kiri. Itu tergantung dari hasil cara penjumlahannya dari resultan. Nah, ini kalau resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah menggunakan rumus yang bawah, R sama dengan F1 min F2 gitu ya. Coba kita latihan soal. Misalkan di sini ya, ini contoh soal resultan gaya. Misalkan Evan mendorong meja ke arah kanan. Nah, misalkan
Evan diberi gaya F1 20 Newton. Nah ini ya. Kemudian tarik ya, torik datang membantu Evan, berarti mendorongnya ke arah kanan ya. Berapa? 20 Newton. Nah ini ya, yang ke arah kanan ada 2 orang, F1 20 Newton yang mendorong meja ke arah kanan, F2 28 Newton. Kemudian Mega mendorong meja dari arah yang berlawanan, berarti ke arah kiri ya. Mega mendorong meja yang sama ya, meja yang sama sebesar 13 Newton, jadi mendorong ke arah kiri. Kemudian dibantu oleh Salsa membantu Mega dengan gaya 15 Newton. Nah berarti kan ke arah kiri. Nah ini 15 Newton. Nah yang searah itu dijumlah dulu. Yang searah yang nilainya besar mana? F1 dan F2. Berarti ditotal dulu. Caranya yang mudah seperti itu. 48. Kalau F3 dengan F4 nilainya kecil ya. Jadi belakang aja untuk yang mengurangi. Begitu cara mudahnya. Nah 13 ditambah 15 28. Berarti berapa? 20 Newton. 20 Newton ya. Nah mana yang nilainya, gaya yang nilainya paling besar mana? Kan F1 dengan F2. Ke arah mana? Ke arah kanan. Berarti gayanya ke arah kanan. Yang menang adalah F1 dan F2. Karena apa? Gayanya lebih besar. Itu maksudnya contoh resultan gaya. Sekarang kita masuk contoh soal hukum 2 Newton. Misalkan nih, pada saat penerjun mulai meloncat dari pesawat, maka hukum 2 Newton dapat diterapkan. Dan dalam hal ini penerjun diasumsikan melakukan gerak jatuh bebas. Nah ini, arah percepatan itu sama dengan arah gaya. Perhatikan rumus ya, arah percepatan sama dengan arah gaya, berarti masuk hukum 2 Newton. Yang berikutnya, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Kalau di sini ada kata-kata massa, berarti untuk lebih mudah hukum 2 Newton seperti itu cara mempermudah mempelajarinya anak-anak. Nah, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tetapi berbanding terbalik dengan massa benda dan arahnya sama dengan arah gaya. Nah, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah tersebut mendorong anaknya kan pelan-pelan. Nah, dengan hati-hati karena massa tubuhnya jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Ini hukum 2 Newton. Yang berikutnya saya jelaskan, massa induk gajah kan lebih berat dibanding massa anak-anak gajah. Jadi massa pada keduanya itu berbanding terbalik. Tetapi arah pada saat gajah mendorong anak itu sama. Gitu ya. Yang berikutnya, seekor jerapah jantan memiliki kepala besar. Kepala besar kan massa untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Nah, hukum Newton 2. Mengapa? Karena kepala yang besar berarti massanya kan juga besar. Sehingga dengan massa yang besar, gaya yang akan dikeluarkan saat menyerang jerapah lainnya juga akan bernilai besar. Massa besar membutuhkan gaya yang besar. Hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Gaya nilainya sebanding dengan massa. Kalau massanya besar berarti gayanya yang dibutuhkan juga besar. Gitu. Oke. Nah, misalkan ada soal ini. Sebuah benda memiliki massa 2 kg. Bekerja dengan gaya 4 Newton. Berapa percepatan yang dialami oleh benda tersebut
tinggal diketahui aja masanya berapa, 2 kg, gayanya 4 Newton. Ditanya percepatan, rumusnya apa? A sama dengan F per M. F nya gayanya berapa? 4 Newton, massa 2, berarti berapa? 4 bagi 2, 2 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Yang berikutnya, sekarang kita masuk soal hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini. Jadi secara matematis ditulis F aksi sama dengan F reaksi. Karena berlawanan diberi lambang negatif, nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, misalkan ada kejadian 2 ekor kijang saling beradu kekuatan terpental akibat dorongan satu sama lain. Dorongan berarti memberi aksi dan reaksi. Kijang yang satu memberi dorongan ke kijang yang lain juga mendorong. Nah, berarti apa? Terjadi aksi dan reaksi karena ada dorongan ini. Hukum ketiga, F aksi dan F reaksi, min F reaksi. Yang berikutnya, seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Termasuk hukum keberapa ini? 1, 2, 3. Coba beri alasannya yang mana? Sekarang kita bahas. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang. Ini karena apa? Mencoba mendorong induk dengan kuat. Ya, jadi mendorong dengan kuat, maka dari tubuh induk gajah juga melawan mendorong dengan kuat. Nah, hukum ketiga Newton. Hal ini karena apa? Adanya hukum aksi. Aksinya itu dari anak, ya, mendorong induknya, dan reaksinya adalah tubuh induknya memberi reaksi menolak siapa? Anaknya. Karena anaknya mendorongnya sangat kuat, tubuh induk juga mendorong kuat, akhirnya seekor anak itu terpental. Jadi hukum gaya aksi reaksi, kita mendorong. Kalau mendorong ini aksi dan reaksi. Oke. Ya, F aksi sama dengan F min F reaksi. Yang memberi aksi anaknya, min F reaksi tubuh induknya. Walaupun kelihatannya nggak mendorong anak, tapi di sini hukum Newton memang seperti itu. Bisa kalian coba mendorong tembok dengan kursi roda. Kalau mendorongnya pelan, ya, maka tembok melawannya juga pelan. Jadi sepatu roda akan bergeser sedikit. Tapi kalau kamu menghantamnya tembok kuat, maka tembok pun melawan dengan kuat. Ditunjukkan dengan apa? Kursi rodamu akan menggeser ke belakang dengan cepat. Ini bisa disamakan dengan kalian pada saat memakai kursi roda, kemudian mendorong tembok. Yang berikutnya, seekor burung elang terbang bebas di udara dengan mengepakkan sayapnya. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Hukum Newton keberapakah ini? Perhatikan, ketika burung elang mengepakkan sayapnya arah sayap ke bawah, maka tubuhnya akan terangkat ke atas sehingga burung tersebut bisa terbang. Jadi aksi yang memberikan burung adalah mengepakkan sayap, dan reaksinya yang diterimanya adalah tubuhnya terangkat terbang. Nah, ini berarti gaya aksi dan reaksi. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. Mudah-mudahan soal-soal itu tadi membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa, ada latihan-latihan soal berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.